Saya dengar ibu katakan orang utan tuh sebagai ibu tuh amazing. Setahu saya semua ibu juga amazing. Jadi di mana lebihnya ibu orang utan dari ibu orang biasa gitu? Ya, saya bukannya mengindikan ibu saya sendiri atau yang ibu-ibu yang lain, dan saya juga seorang ibu ya. Oh iya. Tapi saya belajar juga banyak dari ibu orang utan. Tadi primata kita juga basically bagian dari betul. primata ya. Apa namanya, hidup bersosial, berkelompok. Orang utan tuh tidak. Dia soliter atau semi solitary. Jadi istilahnya begini Pak, kalau habis kopulasi jantannya sudah tak tanggung jawab lagi gitu ceritanya. Orang utan atau orang orang utan, manusia? orang utan ya. Tapi ya jadi hamil, melahirkan, Nggak membesarkan diurusin, itu sendiri, benar-benar sendiri. diantar ke rumah sakit. Enggak, itu betul-betul sendiri. Kalau monyet lain masih ada kakaknya, tantenya, ada familinya ya? ada neneknya. Oh, ini jadi nggak ada unit Nggak ada. keluarga tuh nggak ada? Tidak ada sama sekali. Kopulasi itu yang pergi membedakan. udah gitu. Itu yang membedakan. Jadi saya melihat sendiri dan mengamati sendiri bagaimana proses itu sampai dia membesarkan anaknya, itu yang mengajari mana yang bisa dimakan, daerah mana yang aman, mana predator, bagaimana harus ini dengan manusia kalau misalnya itu hanya ibunya Hanya sendiri. ibunya. Hanya ibunya sendiri. Nah, itu yang mengakibatkan mungkin menurut penelitian kita, karena di Sumatera itu lebih subur, jadi variasi makannya juga lebih banyak buahnya, dia lebih lama interbirth intervalnya, jarak kelahirannya, 9-10 tahun. Tapi kalau ke Kalimantan, itu bisa 8-6 tahun. Kenapa dikatakan lebih lama karena lebih banyak ragamnya? Belajar, proses belajar. Oh, oke. Proses belajar dia gitu. Tapi ini masih dalam penelitian ya, karena orang utan tuh punya lifespan sama dengan manusia. Ya kira-kira 50 tahun. Jadi kan harus ngikutin dia sampai seumur hidup, kasarnya begitu. Saya udah 67. Bu. Tapi ada juga sih kasus yang mungkin dia juga 55 lebih. Kasihannya orang utan yang udah tua. Artinya nggak ada temennya gitu, karena nggak ada kehidupan sosial. Dan gitu. kasihan juga mereka itu suka semakin sulit naik ke pohon kan. Jadi mau nggak mau di bawah ya. Nah kalau di Sumatera masih ada harimau kan? Saya ragu nih, saya orang hutan. Masih ada harimau di Sumatera kan? Oh iya. Dan itu terprogram di dalam intelligence ibunya. Kalau di Kalimantan kan nggak. Jadi saya ini awam aja ya, mau coba-coba mikir saintifik. Ada genetic programming kalau di perempuan di mana dia tuh mengakumulasi pengetahuan. Kalau si cowoknya sih nggak tahu apa-apa kali ya. Hantem pergi aja, jadi bodoh. Laki-laki lebih bodoh dari perempuan. Tapi kan dia udah belajar sama ibunya. Satu, dia udah belajar sama ibunya. Oh, tapi setelah diajarin dia pergi ngawur hidupnya. Terus ya. kedua, dia ada masa ABG tuh, itu kadang-kadang mereka ngumpul kalau lagi musim buah. Mengumpul antara siapa dan siapa? Antara jantan ABG nih. Oke. Ya, jadi mereka traveling dalam pasangan atau rame-rame? Enggak, rame-rame. Oh, satu grup. Tapi hanya outing pada gitu ya, hanya pada musim buah aja ya. Tapi itu juga kalau pas mass fruit ya, lagi tinggi-tingginya musim buah. Terus juga pada saat orang utan tuh kan pacaran juga, pakai acara pacaran ya. Oh, ada ya? Ada, itu namanya kita Mating bilang gitu kita bilang consortship. Consortship. Berapa lama itu? Oh, itu bisa hari, bisa saya pernah ngikutin sampai hampir 2 bulan ya. Kalau manusia bisa 7 tahun. Mereka nggak selama itu ya? Nggak, yang penting begitu misi tercapai. Oh, misinya gitu ya? Wah, itu selfish bener tuh laki-lakinya. Kalau gitu laki-lakinya nggak usah dijaga deh, perempuannya aja. Ya, itu yang membuat kalau kita kaitkan dengan konservasi. Iya. Orang utan betina itu lebih sensitif dari yang jantan. Karena betina itu kan dia lebih cenderung tinggal di tempat di mana dia dilahirkan atau dilepas liarkan lah kalau yang bekas rehab. Sementara kalau yang jantan tuh nggak senang pergi-pergi. Ya, kalau yang jantan kan pergi-pergi. Ya. Jadi makanya gennya dia nyebar kemana-mana kan. Tapi si betina kan enggak. Dan yang menyedihkan tuh kalau lagi kebakaran hutan segala macam. Sedihnya dia nggak ada kemampuan untuk kabur itu. Nggak tahu saya. Tapi yang pasti dia merasa mereka nyaman. begitu senang pada mungkin wilayahnya, karena tadi pengetahuan seperti orang kebanjiran dia, gitu, jadi kan segan untuk pindah. Pengetahuan dia juga tentang lingkungannya ya, di situ. Jadi, Ibu tuh pernah lihat orang hutan nggak ya? Saya ngikutin bukan terus. menghina nih. Pernah lihat orang hutan? Alhamdulillah dapat rezekinya. Kalau saya mau lihat orang hutan, caranya gimana? Selain di kebun binatang ya? Selain di kebun binatang. Sebetulnya kan ada tempat-tempat untuk bisa ngeliat di Taman Nasional juga. Dan mereka cenderung ngumpet, nggak pemalu nggak?
Kalau yang saya sih sukanya ke yang liar ya, ke yang liar gitu. Kalau lagi musim buah itu adalah musim yang terbaik untuk bisa ngelihat dia. Jadi dia dan kalau dia lihat ibu atau manusia dekat pohon buah, dia nggak selama kabur. Kita nggak mengganggu, dan dia akan mengenal. Motret juga sebaiknya jangan pakai blitz karena mengagetkan. Jangan pakai blitz dan jangan yang bunyi klek gitu ya. Sekarang kan bisa diatur, Pak. Ya, harus pakai digital. Okay. Tapi mereka very smart ya, jadi dia kenal kita. Oh, kenal? Kenal. Oh, seperti anjing gitu ya? Iya, saya nggak tahu, saya nggak punya anjing. Mereka itu bisa jadi pet nggak ya? Simpen dulu jawabannya, istilahnya setelah pesan-pesan ini. Wimar Show dengan Ibu Suci mengenai orangutan. Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda.